Saudara-saudara yang baik, kita masih dalam kuliah teori sosiologi modern, dan pada saat ini kita masih membahas teori interaksionisme simbolik. Dalam video terakhir, saya sudah menjelaskan apa itu teori interaksionisme simbolik, yang dilanjutkan dengan pembahasan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dalam bukunya yang terkenal yakni Mind, Self, and Society. Nah, pada hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang interaksionisme simbolik dalam karya Erving Goffman. Nah, salah satu karya yang sangat penting berkaitan dengan self atau berkaitan dengan diri, ya, nampak dalam karya Erving Goffman yang berjudul Presentation Self in Everyday Life. Presentation Self in Everyday Life. Konsep Goffman tentang self tentu dipengaruhi oleh pandangan Mead, khususnya ketegangan antara I, aspek diri yang spontan, dan me, aspek diri yang dibebani oleh harapan-harapan masyarakat atau harapan-harapan generalized others. Ketegangan itu terjadi karena perbedaan antara apa yang diharapkan oleh orang lain dan apa yang kita ingin lakukan secara spontan. Jadi ada ketegangan antara apa yang saya mau lakukan secara spontan dan apa yang diharapkan oleh orang-orang lain dari saya. Ya. Jadi kelihatannya ada ketegangan antara keinginan pribadi dan keharusan yang diharapkan oleh orang lain, oleh masyarakat atau oleh generalized others. Ya. Dalam keadaan yang demikian, ya, guna mempertahankan gambaran diri yang stabil, manusia cenderung melakonkan peran-peran, memainkan peran-peran sebagaimana dilakonkan atau dimainkan oleh aktor dan aktris. Karena itu, Goffman cenderung melihat kehidupan sosial itu sebagai satu seri drama atau sebagai satu seri pertunjukan di mana para aktor memainkan peran-peran tertentu. Dan pendekatan ini, ya, disebutnya dengan dramaturgi. Jadi Goffman atau Erving Goffman terkenal dengan pendekatan dramaturginya. Ya. Dalam pendekatan dramaturgi tersebut, dia membandingkan kehidupan sosial, ya, dengan sebuah pertunjukan atau dengan sebuah drama atau sandiwara. Ya. Dalam pertunjukan itu biasanya ada panggung, ada pertunjukan itu sendiri, dan ada aktor, aktris, ada pelakon-pelakon, ya, atau aktor, aktris. Ya. Baik, pembahasan karya Erving Goffman ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama nanti kita lihat hakikat self dalam karya Erving Goffman. Kedua, bagian depan panggung, front stage, dan bagian ketiga itu backstage atau bagian belakang panggung. Kita lihat yang pertama, hakikat self dalam karya Erving Goffman. Goffman melihat self
bukan sebagai milik aktor atau sesuatu yang dimiliki oleh aktor atau pelaku, melainkan produk atau hasil interaksi antara aktor dan penonton. Mengapa Erving Goffman mengatakan hal seperti itu? Jadi self itu adalah hasil interaksi antara aktor dan penonton. Alasannya ialah karena dalam pertunjukan itu self harus selalu mengarahkan tingkah lakunya atau menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan-harapan penonton, ya, yang diperoleh si aktor tadi atau si pelaku ketika dia berinteraksi dengan penonton. Ya, kalau penonton memberikan aplaus, dia tahu apa yang dia lakukan, dia harus menyesuaikan diri. Tetapi kalau penonton tidak tepuk tangan, sepi, dia juga harus menyesuaikan diri, ya. Jadi sehingga dikatakan self itu adalah produk interaksi antara aktor dan penonton. Oleh karena self itu adalah hasil atau produk interaksi antara aktor dan penonton, maka ada kemungkinan bahwa selama pertunjukan itu, ya, atau selama show itu bisa saja ada gangguan-gangguan atau bisa saja pertunjukan itu terganggu. Nah, Erving Goffman berusaha untuk menyelidiki atau meneliti proses-proses yang ditempuh oleh aktor, cara-cara yang ditempuh oleh aktor untuk bisa mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi selama pertunjukan tersebut. Ya. Goffman berasumsi bahwa ketika aktor-aktor berinteraksi, mereka menginginkan supaya self-nya itu diterima oleh penonton. Tetapi di pihak lain, si pelaku atau si aktor tadi juga sadar bahwa pertunjukan itu bisa terganggu. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati penonton sehingga pertunjukan menjadi terganggu. Karena itu, ya, pelaku atau si aktor itu selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan keinginan penonton. Ya. Para aktor berharap bahwa diri yang mereka tampilkan atau self yang mereka tampilkan cukup kuat dan cukup mengesankan para penonton sehingga para penonton itu bisa mendefinisikan dirinya sesuai dengan harapannya sendiri, ya. Jadi supaya para penonton bisa mendefinisikan diri self dari si aktor tadi sesuai dengan harapannya sendiri. Jadi dia ingin diterima, ya, atau dapat kesan sebagai orang baik, ya. Dan diharapkan penonton juga bisa memberikan definisi yang sama, ya, mendefinisikan dia sebagai orang yang baik. Oke, mereka mengharapkan bahwa para penonton bisa mempunyai gambaran positif tentang dirinya, yakni gambaran yang sesuai dengan harapan aktor itu sendiri, ya. Ya. Dia berharap supaya penonton memberi penilaian sesuai dengan harapannya, dan ini merupakan satu ketegangan, ya. Nah, apakah nanti penonton bisa memberikan penilaian sesuai dengan harapannya? Hal seperti itu menimbulkan ketegangan, ya. Para aktor juga berharap bahwa gambaran diri yang diperoleh penonton tentang dirinya akan membuat para penonton itu dengan sukarela melakukan apa saja yang diinginkannya. Jadi kalau dirinya sudah diterima oleh penonton, ya, audiens,
Maka dia berharap audiens itu bisa dengan sukarela melakukan apa yang diinginkan oleh penonton. Misalnya, kalau si aktor mengajak penonton untuk tepuk tangan, maka diharapkan penonton akan bertepuk tangan. Bukan sebaliknya. Ketika dia mengajak penonton untuk bertepuk tangan, orang memalingkan wajah. Atau ketika dia memberi tangannya, ya, sorong tangannya supaya orang pegang tangannya, jabat tangan, orang harapkan supaya penonton menjabat tangannya, ya, bukan sebaliknya. Ya. Jadi itu yang diharapkan oleh si aktor. Apa yang terjadi dengan aktor dan aktris di atas panggung itu terjadi juga pada posisi sosial tertentu di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi orang yang menduduki posisi sosial tertentu, entah sebagai pejabat publik, berharap bahwa orang menerima penampilannya, ya, penampilannya sebagai pejabat publik atau sebagai apa saja, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai mahasiswa, dan seterusnya. Diharapkan supaya orang-orang lain bisa menerima keberadaan mereka ketika mereka menjalankan perannya entah sebagai apa saja. Baik, itu self dalam karya Erving Goffman. Ya. Kedua, Goffman juga membuat uraian tentang bagian depan panggung. Nah, karena kehidupan sosial itu adalah satu pertunjukan, dan pertunjukan mengandaikan adanya panggung, dan di dalam panggung itu kita temukan ada dua bagian, ada bagian depan panggung dan ada bagian belakang panggung. Kita lihat dulu bagian depan panggung atau front stage. Dalam mengikuti analogi teater ini, Goffman berbicara tentang bagian depan. Ya. Bagian depan panggung atau front stage itu berfungsi untuk mendefinisikan situasi. Ya. Tetapi kemudian Goffman masih membedakan bagian-bagian dari front stage itu. Ya. Ada bagian yang disebutnya setting. Ya, setting. Apa itu setting? Setting adalah bagian-bagian yang secara fisik atau peralatan yang harus ada di atas panggung supaya aktor bisa menjalankan perannya. Jadi untuk seorang aktor pemusik dibutuhkan setting, atau aktor pemusik membutuhkan setting seperti gitar mungkin, jazz, dan perlengkapan-perlengkapan yang perlu untuk pementasan musik itu. Itulah yang disebut setting. Ya, hal yang sama terjadi dalam kehidupan sosial. Ya. Seorang yang menduduki posisi sosial tertentu juga membutuhkan peralatan-peralatan supaya dia bisa melaksanakan tugasnya, ya, sesuai dengan perannya itu. Ya. Ya, dia butuh peralatan supaya dia bisa menjalankan perannya entah sebagai siapa saja. Seorang dokter membutuhkan misalnya itu, ya, ruang bedah untuk seorang ahli bedah, ya, itu, atau gitar untuk seorang pengamen, ya, atau bemo untuk seorang sopir angkot, atau motor untuk seorang tukang ojek. Jadi dia membutuhkan peralatan-peralatan supaya dia dapat melakukan atau melaksanakan pekerjaannya itu, menjalankan perannya itu. Baik, itu. Jadi ada setting, ya. Kedua, ada juga bagian yang disebut personal front. Personal front adalah barang-barang atau kelengkapan-kelengkapan yang harus dimiliki oleh seorang aktor, ya, untuk memberikan kesan tertentu kepada penonton sehingga dengan cepat penonton bisa
mengidentifikasi peran yang dimainkannya. Itu personal front. Nah, kekasan pribadi, ya milik pribadi, kelengkapan pribadi yang dimiliki oleh seorang aktor supaya orang langsung tahu bahwa itulah orangnya. Ya. Misalnya mungkin untuk Michael Jackson, ya, personal front itu adalah antingnya itu. Ya. Ya, jadi atau ya kita tahulah kekasan yang digunakan oleh aktor aktris tertentu. Jadi dengan menggunakan apa yang disebut personal front itu, ya, barang-barang itu, orang langsung tahu, langsung mengidentifikasi dengan aktor aktris tertentu itu. Ya. Dalam kehidupan sosial, personal front itu misalnya, ya, untuk seorang dokter itu gaun putih atau stetoskop, ya, mungkin kolar untuk imam, pakaian biara untuk seorang suster, pakaian militer untuk seorang tentara, jas dan dasi untuk seorang pengusaha. Itu hal-hal yang perlu digunakannya atau dipakainya supaya orang langsung bisa mengidentifikasi dirinya itu siapa. Nah, dengan menggunakan atribut-atribut tersebut, orang langsung mengenal siapa mereka sebenarnya. Baik, lebih lanjut, Goffman juga membagi personal front itu atas dua. Ya. Ada appearance, ya, yang tadi personal front tadi itu barang-barang atau kelengkapan, ya. Tapi ada juga manner atau gaya, ya. Jadi appearance melingkupi atribut-atribut tadi untuk menunjukkan posisi sosialnya seperti apa, stetoskop untuk dokter, ya, kolar untuk seorang imam dan seterusnya. Ya. Jadi itu appearance, ya. Sedangkan manner adalah gaya yang ditunjukkan oleh aktor. Ya. Dan setiap aktor pasti mempunyai gaya atau manner tertentu ketika dia menjalankan peran-perannya. Ya. Ya. Dan appearance dan manner itu harus selalu konsisten. Ya. Selalu konsisten. Ya. Seorang penyanyi opera tidak boleh mengenakan pakaian seperti penyanyi rock. Demikian pun dalam kehidupan sosial, ya, masing-masing status harus berperan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Ya. Seorang frater misalnya harus menjalankan peran-peran sesuai dengan harapan masyarakat dari status seorang frater, atau seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, dan seterusnya. Oleh karena di dalam front stage itu, ya, orang harus selalu menampilkan diri terbaik, maka mau tidak mau aktor aktris tadi harus menyembunyikan hal-hal tertentu, ya, supaya pertunjukan tidak terganggu. Jadi dia tidak perlu tampilkan hal-hal yang bisa mengganggu pertunjukan. Apa yang disembunyikan? Ya. Pertama, aktor bisa saja menyembunyikan hal-hal negatif. Ya. Mungkin dia tidak akan menceritakan bahwa untuk menampilkan diri sehebat itu dia menggunakan narkoba. Dia tidak akan beritahukan itu. Demikian seorang dokter misalnya atau siapa saja bisa menyembunyikan hal-hal yang tidak kompatibel dengan posisi sosialnya. Seorang dokter tidak akan memberitahukan bahwa dia melakukan malpraktek. Ya. Karena tidak kompatibel, ya, dengan posisi sosialnya. Ya. Kedua, aktor juga mungkin akan menyembunyikan kekeliruan yang terjadi selama latihan menjelang pertunjukan, ya, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kekeliruan itu. Ya. Jadi dia tidak akan beritahu kekeliruan yang terjadi selama pertunjukan itu misalnya, atau selama menjalankan tugas tertentu itu. Ya. Seorang sopir taksi tidak akan beritahu bahwa dia keliru ambil jalan. Mungkin dia menikmati ambil jalan yang panjang supaya argometer naik terus mungkin. Ya, jadi dia tidak akan beritahu kekeliruan yang dilakukannya. Nah, ya, itu dia menyembunyikan kekeliruan. Lalu ketiga,
aktor ya mungkin merasa perlu untuk menunjukkan hanya hasil dari usahanya dan tidak menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk bisa mencapai hasil tersebut. Ya. Misalnya seorang aktor tidak pernah menunjukkan bahwa untuk mengambil gambar tertentu dia harus syuting berapa kali, mungkin puluhan kali, supaya mendapat gambar yang pas. Ya. Dan demikian juga misalnya, ya, seorang dosen tidak akan menceritakan persiapan-persiapan apa yang dilakukannya supaya dia bisa memberikan kuliah dengan baik, misalnya. Ya. Keempat, aktor juga mungkin merasa perlu untuk menyembunyikan dari hadapan penonton bahwa ia menggunakan cara-cara yang kotor. Ya. Cara-cara yang kotor itu adalah cara-cara yang melawan hukum, melawan undang-undang, pemaksaan kehendak. Ya. Ya. Seorang pengusaha tidak akan menceritakan bahwa untuk mendapat proyek tertentu dia membayar pejabat misalnya. Ya. Itu dia tidak akan sampaikan. Ya. Atau seorang mahasiswa tidak akan beritahu bahwa dia mendapat nilai yang begitu tinggi karena dia misalnya menyontek, khusus kalau orang melakukan itu. Ya. Jadi tidak akan dia tidak akan memberitahukan cara-cara kotor untuk mendapat sesuatu itu. Kelima, di dalam melakukan pertunjukan, si aktor bisa saja mengesampingkan hal-hal lainnya. Hal-hal lain itu, ya, misalnya hampir ada hubungan dengan apa yang sudah dikatakan tadi, standar-standar normatif atau hukum atau undang-undang. Ya. Ya, kita perhatikan saja dalam panggung perpolitikan di Indonesia. Ya. Ya. Apa yang terjadi dengan Pak Setia Novanto, ya, sebelum ya, dijatuhi hukuman sempat berbohong, ya, tabrak tiang listrik, atau Ratna Sarumpait yang mengatakan bahwa dia dipukul padahal yang sesungguhnya terjadi bahwa dia melakukan operasi plastik. Ya. Jadi dalam melaksanakan performance, menjalankan perannya itu, ya, kadang-kadang mereka mengesampingkan prinsip-prinsip moral atau melawan hukum. Dan keenam, ya, si aktor mungkin saja perlu menyembunyikan perasaan sakit hati atau direndahkan sehingga pertunjukan berjalan terus. Ya. The show goes on. Ya. Pertunjukan berjalan terus. Walaupun dia sakit hati. Ya. Seorang politikus harus tetap tersenyum. Sekalipun dia dicaci maki, dilempari dengan telur busuk, tapi dia tidak akan menunjukkan bahwa dia merasa sakit hati akibat perlakuan penonton atau masyarakat. Ya, tetap tersenyum. Ya. Salah satu aspek dari pertunjukan, khususnya dalam front stage, adalah bahwa si aktor selalu berusaha untuk memberi kesan bahwa mereka lebih dekat dengan penonton. Ya. Ya. Menunjukkan diri lebih dekat dengan penonton, walaupun kenyataan sebenarnya tidak. Ya. Ya. Dia akan buat seolah-olah pertunjukan itu adalah pertunjukan terakhir, begitu penting. Ya. Dan guna menimbulkan kesan seperti itu, maka dia harus buat sedemikian rupa sehingga ada pemisahan antara dia dengan penonton. Sehingga kalau terjadi kesalahan, orang tidak mungkin tahu. Ya, karena ada jarak yang cukup jauh antara penonton dan si aktor. Kalaupun penonton tahu ada kekeliruan, ya, si aktor tadi berharap bahwa kekeliruan itu tidak akan mengubah citra penonton terhadap dirinya. Ya, itu cara-cara yang mereka tempuh untuk selalu mendapat kesan positif dari penonton. Ya. Aktor-aktor selalu berusaha meyakinkan semua yang terlibat dalam pertunjukan itu untuk patuh pada peraturan bersama. Ya, patuh. Menyimpang dari peraturan bersama
bisa mengganggu pertunjukan. Ya. Oke. Namun besar kecilnya kesalahan itu atau penyimpangan itu bergantung kepada jenis peran atau lakon atau kegiatan yang dilaksanakan. Ya. Kesalahan kecil dalam ritus keagamaan lebih parah dampaknya daripada kesalahan di dalam kegiatan sekular. Ya. Ya. Kesalahan yang dibuat oleh seorang sopir taksi kurang terlalu terasa dibandingkan dengan kesalahan yang dibuat pada waktu apel bendera, atau kesalahan yang dibuat oleh seorang pastor, seorang imam ketika dia merayakan Ekaristi. Ya. Itu. Oke. Dan salah satu teknik yang digunakan oleh aktor dalam pertunjukan adalah dengan mistifikasi. Ya. Mistifikasi itu dilakukan dengan membatasi kontak antara si aktor dengan penonton. Nah, dengan menjaga jarak, ya, ya, aktor ingin menciptakan kekaguman dalam diri penonton. Ya. Nah, penonton juga turut membantu menciptakan mistifikasi itu dengan tetap mempertahankan jarak dengan si aktor. Nah, jadi si aktor tidak mungkin turun ke bawah sampai di tengah begitu. Dia hanya beri tangannya sedikit, sesudah itu mungkin dia tarik kembali. Ya. Karena kalau dia berada di tengah penonton, dia kehilangan mistifikasi. Orang akan tahu, padahal kau ini sebegini saja. Ya. Tidak ada yang luar biasa, tidak hebat. Tapi harus ada jarak supaya ada kesan mistifikasi, ada kekaguman. Luar biasa ini orang. Ya, ya begitulah. Berusaha untuk menjaga jarak. Karena kalau terlalu dekat, kekaguman bisa hilang. Oke, baik. Itu tentang bagian depan panggung. Yang terakhir itu bagian belakang panggung. Nah, Goffman juga mendiskusikan backstage, ya, di mana tingkah laku non formal dari aktor itu muncul. Ya, itu ranah pribadi. Ya. Backstage biasanya tertutup untuk umum. Orang tidak diperkenankan untuk masuk di belakang panggung. Karena kalau mereka masuk, mereka tahu orang itu sebenarnya. Wah, saya lihat tadi waktu di panggung itu lain sekali. Ternyata inilah orangnya. Jadi dilarang mereka masuk ke bagian belakang panggung. Ya. Mereka selalu berusaha supaya tidak ada orang yang masuk di bagian belakang panggung. Dan pertunjukan akan menjadi sulit, ya, sangat sulit, ya, kalau mereka tidak berhasil mencegah penonton memasuki bagian belakang panggung. Mereka kehilangan segala-galanya, kehilangan kekaguman, kehilangan mistifikasi tadi, ya, karena mereka tahu, wah, inilah orangnya. Ya. Dalam dunia sosial, backstage itu adalah tempat atau situasi di mana seorang individu tidak perlu bertingkah laku sesuai dengan harapan-harapan orang lain. Jadi itu wilayah privat, wilayah pribadi, orang menampilkan diri sebagaimana adanya. Seorang ibu yang tentara misalnya tidak harus menampilkan wajah yang tegang kepada anak-anaknya di rumah. Dan seorang imam misalnya tidak harus selalu berjalan dengan kepala miring ketika dia berada di kamar rekreasi atau ketika dia sedang berolahraga, main badminton. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa backstage itu, ya, adalah dunia yang bersifat pribadi dan publik tidak perlu tahu aktivitas pribadinya. Ya. Ya. Dan backstage itu, ya, yang seringkali suka dicari tahu oleh jurnalis-jurnalis, ya, untuk mengetahui siapa sebenarnya pejabat publik tersebut. Ya. Jadi mereka berusaha untuk masuk ke wilayah belakang stage itu, ya, untuk membongkar hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang tokoh tersebut. Ya. Dan itu menjadi hal yang menarik, ya, pekerjaan investigatif dari jurnalis-jurnalis yang selalu
menarik untuk dibaca. Baik, saudara-saudara yang baik, saya kira itu beberapa hal yang bisa dikatakan tentang karya Irving Goffman tentang dramaturgi. Sekian dan terima kasih.